Kalau kitab kalian saja disuruh dilarang makan babi saja kalian makan. Jadi enggak selalu. Di mana ada Islam bersunat, memangnya ada perintahnya. Yang aku tahu ada. Ya, di Quran ada. Ya. Untuk membersihkan diri, kita tidak selalu merujuk ke Al-Quran, kan ada sunnah. Ada dari Rasulullah sendiri kan untuk dianjurkan. Jadi kita harus. Kira-kira sunat ini penting gak sih? Menurut kakak sendiri penting nggak untuk kesehatannya lah? Seorang laki-laki muslim penting gak sih dalam syariat? Maksudnya dalam konteks beragama, bukan kesehatan. Kalau aku sih wajib. Oke. Sunat itu wajib. Oke. Apakah Wajib, ya. kewajiban ini ada dalilnya? Kewajiban ada dalilnya, aku tahu ada, Bu. Di Quran maksudnya. Karena ini adalah sesuatu yang wajib. Masa sesuatu yang wajib yang sangat dijunjung tinggi oleh umat Islam ini ya, terutama laki-laki, tidak ada di Quran sih. Itu kan sudah diperintahkan oleh Rasulullah kita sendiri, Bu. Tuh, berarti nabimu sendiri yang memerintahkan, Nabi Muhammad. Ya, seperti itu. Oke. Berarti nabi sebelumnya nggak ada yang sunat dong. Untuk ajaran kami kurang tahu pasti ya. Oh. Kira-kira Adam sunat nggak ya? Kalau untuk Adam saya belum dapat paham kalau dia sunat apa enggak, saya nggak tahu juga. Tapi Berarti untuk diturunkan saat dari ini ya saya kan ikut ajaran Rasulullah, Bu. Oh, berarti nabi lain nggak ada yang sunat lah ya? Kalau itu saya nggak tahu sih. Oke. Memang wajib tahu dia. Nggak mungkin seseorang melakukan sesuatu tanpa diperintahkan kan gitu. Yang diperintahkan aja kadang nggak dilakuin ya kan? Terus itu pertanyaan saya tadi belum dijawab, Kak. Apa tuh? Kenapa Kristen yang lain disunat, kenapa di Indonesia tidak disunat? Ya itu tadi, ada yang taat, ada yang tidak. Sama seperti orang Muslim atau orang Islam, ada yang sholat, ada yang enggak, apalagi di ibu kota. Iya, jadi perintahnya ada yang mentaati, ada yang tidak. Kenapa ada orang Kristen yang nggak sunat? Dia nggak taat. Ini yang di bawah tapi ada yang sunat katanya. Sama kayak kamu kan? Kamu sholat nggak 5 waktu setiap hari? Ada. Saya tanya, selalu nggak? Selalu. Yakin? Yakin. Nggak pernah bolong. Sholatnya itu 5 waktu tiap hari. Dulu saya iya. Nggak nanya dulu. Nggak nanya dulu. Ya, Muslim itu ada saatnya dia tidak mentaati untuk sholat. Nah seperti itu tadi. Perintah ada, oknumnya ada yang mentaati, ada yang tidak. Seperti itulah tentang sunat. Nah, kalau sunat di dalam iman kalian, dalilnya nggak ada. Gimana tuh? Ada, Bu. Untuk dalilnya ada, Bu. Cuman saya yang belum bisa jelaskan sedetail apa, tapi dalilnya ada. Di Quran nggak ada ya? Kan sudah dibilang tadi nggak harus rujukan ke Quran kan. Padahal Bisa Quran dikatakan diturunkan secara terperinci dan teliti. Kalau kitab kalian saja disuruh dilarang makan babi saja kalian makan. Jadi nggak selalu. Di mana ada ayat yang melarang orang Kristen makan babi? Saya mualaf nih kalau ada perintah orang Kristen dilarang makan babi. Asli. Enggak. Jangan. Nggak apa-apa kalau memang ada. Memang ada. Jadi jangan. Di mana dalilnya mengatakan orang Kristen dilarang makan babi? Coba. Googling aja kalau ada. Ya, googling aja, ibu yang googling. Masalahnya nggak ada. Saya baca Alkitab, saya nggak pernah ada orang Kristen dilarang makan babi, nggak ada. Tetapi halal makan babi ada. Iya, karena kalian kan tiap tahun atau apalah pasti ganti. Revisi katanya, dengan alasan revisi kok tahu-taunya diganti. Oh, itu juga terjadi pada kitabmu kan? Enggak. Kalau memang tidak ada revisi, saya tanya, Quran yang pertama di zamannya sahabat Nabi mana? Untuk membuktikan tidak ada revisi sampai di Quran yang sekarang.
Loh, kita buktiin. Jadi jangan Nggak ada. ngomong besar. Kalau nggak ada yang di zamannya para sahabat, gimana mau tahu direvisi atau enggak? Buktinya ibu bisa kumpulkan Al-Quran di seluruh dunia. Di seluruh dunia itu nggak ada yang beda. Oke. Beda kayak Alkitab di Misal ya, saya tanya. Misal. di tahun berapa sampai Misal, Quran di seluruh dunia ini nggak ada. Dapat ajaran dari mana lah kalian tentang syariat itu? Ada yang tahu? kan itu, makanya itu fungsi kenapa kita harus hafal Al-Quran, biar kalau ada saja yang mencoba untuk pelintir atau merubah itu sudah bisa diketahui karena mereka sudah hafal. Biar diketahui karena mereka sudah hafal. Siapa yang hafal seluruh Quran? Saya mau tahu. Wah, ibu kayak orang bego itu kan udah pada ada hafiz, kan udah ada, bahkan Wah, anak kecil hafiz itu memangnya udah hafiz hafal loh. seluruh Quran. Hafal loh dia. Satu nama. Sebutin satu nama hafiz yang hafal seluruh Quran, suruh ke sini, saya kasih 100 juta, saya tes. Bener nggak dia hafal, nanti saya suruh tebak dia Gini, suatu ayat. ibu googling aja atau di YouTube aja itu yang si kembar tuh. Nggak ada. Nggak ada. Ibu yang pura-pura nggak tahu Lu ada memang itu. nggak ada. Coba sebutin lah. Kalau kamu bilang saya pura-pura nggak tahu, berarti kamu yang tahu. Silakan. Ada, saya lupa namanya tapi ada itu. Ya udah, Coba cari buka di YouTube aja. dan di YouTube, cari di YouTube. dan Pasti saya ada. akan buktikan. Suruh ke room saya asli kasih 100 juta. Itulah. Nah, kalau udah dikasih tahu, ujung-ujungnya cari alasan itu. Inilah. Apa hubungannya? Ya sebutin aja namanya. Karena nanti aku chat di Ya udah sekarang Iya, cek, lagi. saya tungguin kalau memang ada satu nama nanti yang aku chat menghafal seluruh cek Quran. namanya. Cari Oke, lah. oke. Ih, terlalu banyak di Indonesia yang hafal Al-Quran. Satu aja yang hafal seluruh Quran. Saya harus tes, nggak asal ngomong toh. Suruh ke sini saya kasih 100 juta. Serius. Simpan aja Bu buat keperluan ibu, pasti ada. Gak apa-apa ada untuk membuktikan kebenaran omonganmu. Saya mau Gini, tahu. untuk orang yang terkenal aja, contoh tuh namanya Ustadz Adi Hidayat, itu tuh udah hafal gitu. Suruh aja ke sini, saya tes. Jangan cuma nanya Ngapain ke situ? klaim. Oke. Ibu kan sudah tahu Ini itu ya. Ustadz Adi Hidayat. Masa ibu nggak tahu? Nih bukti bahwa adanya perubahan. Oke, di Quran NU. Nih, kamu lihat ya, di Quran NU. Di An-Anfal ayat 12, di sini kata tebas. Kita lihat Quran yang lain. Ya. Ini beda. Maksudnya Nih. Ini disuruh apa? Menyerang musuh bagian leher. Ini udah lain. Ini di Quran An-Anfal ayat 12 dengan Quran NU. Ini di situ menyerang bagian leher. Nih, ya. Ayat ini juga nih. Coba kamu baca. itu mungkin terjemahannya Quran kali ya, Bu. NU, di sini kata tebas. Ini saya penasaran ini, kenapa beda-beda terjemahannya? Itu kan terjemahan Bu. Tapi untuk kalimat aslinya untuk bahasa sama. Sama juga dengan kitab saya. Yang direvisi itu terjemahannya, bukan kitab aslinya. Selesai? Itu. Kalau kamu mengatakan itu kan terjemahannya, it's okay. Nih yang di Indonesia ini juga terjemahannya sayang. Kok kira kitab aslinya sana dirubah yang udah lapuk-lapuk sana? Manuskripnya. Itu. Kok pikir aja sendiri. Kamu boleh googling berapa kali revisi. Kemarin dari siapa ya? Ulama siapa sih woi yang bilang itu? Yang udah direvisi itu? Revisi 4 kali tuh apa berapa kali tuh? Coba kamu cek aja. Hubungannya apa kamu memfitnah kitab saya direvisi? Suruh bawa ke sini yang sudah ini ya. Iya, Keong Mas. Taruhannya 100 juta. Iya, boleh. Saya kasih 100 juta, serius. Kalau memang hafal. Saya akan cek satu-satu. Ya katanya hafal. Ayo dong.
Jadi kalau dikatakan menghafal sebagian, ya saya tidak terima. Karena kevalidasiannya itu harus seluruhnya. Nggak apa-apa. Ini dari lama kok. Ada yang mau nambah? Dari saya 100 juta. Ada yang mau nambah mungkin? Nah itu. Tuh, stip 200 juta. Ya nggak apa-apa kalau memang ada. Seluruhnya memang dihafal. Boleh saya nambah 50.000. Mak, ngeri. Saya tambahin 100.000 Bunda. Dicatat saya. TF ya ke bionya Bunda ya. Nanti kita bikin sayembara. Udah jangan banyak bacot yang di bawah. Udah jangan banyak bacot. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Apa temanya, Mbak? Tuh, ada yang mau mualaf. Oh, gitu. Kirain tadi ada yang ini tadi. Apa? Saya ini Kristen, Mbak, tapi saya mau nanya. Silakan. Boleh? Boleh. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi terkutuk karena kita sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Itu keterangannya kayak mana, Pak? Mbak, aslinya itu itu. sesuai. Kamu renungkan aja itu. Kenapa enggak tahu? Kristus telah menebus Berarti kita. kalau di Coba tiang baca salib sekali lagi. terkutuk, berarti Coba kita sekali lagi. Baca sekali lagi coba. Galatia 3:13. Iya, silakan baca. Galatia 13. Baca. Ya coba Mbak cari sendiri itu. Enggak, tadi kamu mengatakan apa? Coba, kamu tadi membacakan apa? Saya membaca Galatia 3:13. Silakan. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat Dari kutuk hukum. dengan jalan menjadi kutuk. Jangan dikurangin dong, coba. Kristus telah Menebus kita dari hukum kutuk hukum Taurat. Jangan dibalik-balik. Ya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kutukan hukum Taurat itulah. Oh, gitu. Iya. Dan dengan menjadi kutuk. Kutukan itu dari mana, Mbak? Kutukan itu adalah Oh, gitu. kutukan itu. Berarti kita sebelum ada Yesus kita udah terkutuk berarti. Betul. Oh. Adam ketika jatuh ke dalam dosa dia sudah dikatakan terkutuk. Allah sudah mengutuknya di dalam Kejadian, di kitab Kejadian. Berarti kita selama ini nyembah Tuhan yang terkutuk. Dia menjadi kutuk karena kita. Masa nggak ngerti itu bahasa Indonesia? Jadi kamu yang terkutuk digantikan oleh dia. Kutukan terhadap hukum Taurat itu digantikan dia. Itu. Masa kamu bahasa Indonesia nggak ngerti? Kristus telah menebus kita. Menebus artinya mengambil. Dari kutuk hukum Taurat. Tahu nggak kutuk hukum Taurat ini apa? Setiap ada orang yang melanggar satu saja hukum Taurat, dia tidak bisa selamat. Jadi Taurat ini seperti kutukan. Karena tidak ada yang mampu melakukannya. Itu. Ya, dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Namanya di switch, digantikan. Gitu loh. Yang terkutuk itu kau. Yang terkutuk itu saya. Semua manusia di dunia ini keturunan Adam, sampai kepada Adam dan Hawanya itu terkutuk. Makanya dia menanggungkan itu semua. Kutukan itu. Ya. Jadi selama ini kita menuhankan Tuhan yang menanggung kutuk kita itu. Ngerti? Yang kau sembah itu adalah Tuhan yang sudah menanggung dosa kamu, kutukan kamu, gitu. Keren ya. Tuhan siapa yang sanggup
menggantikan kita. Ini karena kasihnya Tuhan kita. Jadi segala dosamu itu sudah Dia tanggung. Seperti itu ya, Islam. Ada lagi Islam yang mau ditanya? Sudah jelas? Jelas? Iya, harus sudah jelas. Jadi selama ini kita menuhankan Tuhan yang kudus yang menanggung kutuk kita. Karena kita, Dia jadi menanggung kutukan itu. Ini, makanya dibaca yang benar ya. Kristus telah menebus kita dari kutukan hukum Taurat. Kenapa hukum Taurat itu kutukan? Disebut kutukan. Gak ada satupun yang bisa melakukan seluruhnya. Sebab satu gagal, seluruh hukum Taurat gagal. Ini juga ada dalil di ayat sebelumnya. Oke, kita belajar ya sayang. Baca Alkitab itu jangan seret kayak orang nyerempet. Harus dipahami pelan-pelan. Biar mengerti esensinya. Ya, selain harus pelan-pelan juga, kamu harus hidup dulu, kamu harus dibaptis. Biar kamu mengerti firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu hidup, bukan benda mati. Dia memberi pengertian bagi kita. Oke, saya bawakan Galatia ya. Baca Alkitab aja ribet, kamu nggak paham. Padahal udah diterjemahkan. Korintus, Filipi, Galatia. Oke. Ya, dikatakan. Itu ayat 13 ya. Dengan cara itu juga, 13. Sebab semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, karena ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala yang tertulis dalam hukum Taurat. Ini aku kasih tahu ya, penjabaran tentang Galatia ini. Kenapa sampai Rasul Paulus mengatakan, dia mengutip di dalam Ulangan 22 ayat Ulangan 21 ayat 22. Ini saya kasih tahu ya. Jadi ketahuilah bahwa mereka yang hidup berdasarkan iman adalah anak-anak Abraham. Kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang Yahudi berdasarkan iman telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa diberkati. Jadi mereka yang beriman, merekalah yang diberkati bersama Abraham yang beriman itu. Sebab semua orang, nih ya, orang Yahudi, ini saya kasih tahu, semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat, mereka di bawah kutukan. Ya, mereka di bawah kutuk. Karena ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Lagi pula jelaslah, tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Karena orang benar akan hidup oleh iman. Namun dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya, dia akan hidup karenanya. Hukum Taurat hanya bisa digenapi oleh Kristus. Manusia selain Kristus itu tidak ada yang bisa melakukan hukum Taurat. Makanya hukum ini disebut kutukan. Sebab tidak ada yang mampu menaklukkannya. Gitu. Jadi karena Kristus itu mati, disalibkan, dia dengan cara menggenapi Taurat karena dia taat terhadap hukum Taurat. Ya, karena dia sudah menggenapinya itu, maka kita yang tidak sanggup melakukannya, kita harusnya mati, dibebankan kepadanya. Segala dosa kita itu ditanggung olehnya. Segala pelanggaran kita, ketidakmampuan kita untuk melakukan Taurat itu ditanggung oleh Tuhan Yesus. Makanya dia dikatakan apa? Dia telah menggantikan atau memegang atau memangku hukum Taurat itu. Ya, yang tadinya terkutuk untuk kita, itu akhirnya dipatahkan di dalam kayu salib itu. Ya, karena ketidaktaatan dilawan dengan ketaatan. Ketidaktaatan orang terhadap hukum Taurat dikalahkan dengan ketaatan Yesus terhadap hukum
Taurat. Tuh, kutuk hukum Taurat yang dipatahkan oleh Yesus di atas kayu salib. Ada yang mengerti? Ada yang mengerti? Nggak ada yang ngerti? Udah ngerti ya? Gitu. Jadi kutuk hukum Taurat itu. Karena ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan hukum Taurat. Kita semua, dari Adam sampai kepada saya, semua para nabi, itu semuanya tidak ada yang bisa melakukan hukum Taurat kecuali Yesus. Gitu. Ketidaktaatan dilawan ketaatan. Ketidaktaatan terhadap hukum Taurat dilawan dengan ketaatan Taurat yang ada di dalam Kristus. Kotor dilawan dengan bersih. Jadi kalau tidak ada yang bersih, tidak ada yang bisa membersihkan kita. Kita manusia ini kotor. Bagaimana orang kotor membersihkan orang kotor? Kayak ada ya, di VT-nya Sinopi. Saya kemarin itu baru memahami. Jadi mereka makan es krim. Si temennya ini bilang, "Nop, kamu itu kok makan es krim belepotan?" Nah, sementara yang mau menghapus belepotannya si Nopi, dia juga belepotan. Dari situ saya merenung. Inilah mungkin yang dimaksud. Bahwa orang berdosa tidak mungkin bisa menghapuskan dosa orang yang berdosa. Harus yang bersih, yang bisa membersihkan. Tangan kita kalau nggak bersih, nggak bisa membersihkan wajah kita yang kotor. Makanya kenapa Yesus itu, yang adalah firman, turun ke dunia untuk membersihkan atau menghapuskan dosa-dosa kita oleh kebersihannya. Ini kata Nabi Yohanes. Di dalam Yohanes 1, dia berkata, "Lihatlah," sebelum dia dibaptis, "Anak domba Paskah Allah datang menghapus dosa dunia." Keren ya Tuhan kita. Ayat ini. Ayat. Ini kata Nabi Yohanes. Gitu. Lah kalau kamu nggak terima nggak apa-apa. Tapi saya akan tetap bacakan. Ya. Ini kata Nabi Yohanes. Ya, dia mengatakan seperti ini. Oke, kita baca di Yohanes 1 ayat 29. Ya. Yohanes 1 ayat 29. Ini. Keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Makanya kenapa Yohanes membawa nama atau gelar domba. Anak domba Allah. Karena hanya seekor domba yang bisa menghapus dosa dan pelanggaran. Makanya Yesus Kristus itu diumpamakan seperti domba yang menghapus seluruh dosa seseorang. Keren ya Tuhan kita ya. Oke, kita naikkan dengan Nopel. Gak apa-apa kalau kamu anggap Nopel. Yang penting kamu jangan beriman sama Nopel ya. Soalnya Bunda bingung. Kalau kamu katakan Injil adalah Nopel, ya rukun imanmu beriman kepada kitab-kitab Nopel. Yakin? Bunda jangan ngejek kitab saya Nopel. Nanti kena ke imanmu. Gimana? Rukun iman mengatakan, ya, beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Kitab sebelumnya apa? Pasti Injil. Apa Nopel? Jangan sembarangan bicara di roomnya Bunda ya. Itu akan berbalik kepadamu. Oke, titik. Halo. Islam Kristen. Pengen nanya Kak, di Alkitab Islam Kristen.
kitab Yohanes Islam Kristen bang. Islam. Islam. Silakan itu. Kenapa kak? Silakan. Iya, nanya di kitab Alkitab Yohanes 3:16. Apa? Karena Allah sangat mengasihi sangat Allah mengasihi di isi situ dunia. bang. Ya Allah. Ya, karena Allah sangat mengasihi isi dunia sehingga diberikannya anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Ah itu Terus- yang betul dong. Itu kok ayatnya lain ya? Nggak tahu ini Alkitab. Mana itu Alkitab, itu HP kok? Itu HP. Berarti beda Bibelnya. Coba baca. Berarti kalau setiap aplikasinya beda isinya Baca kak. yang benar dulu. Karena Allah sangat mengasihi isi dunia sehingga diberikannya anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Terus ini yang Romanya, Baca dulu lo, lanjutin dulu dong. Lanjutin dulu. yang mana lanjutannya? Lo itu belum selesai kan? Yohanes 3 ayat 16 itu. Baca. Karena Allah sangat Bisa nggak mengasihi. dijauhin dulu dari ayam bang? Nggak bisa kak, soalnya lagi jualan. Oh lagi jualan ayam, ya ya. Silakan. Karena Allah sangat mengasihi isi dunia ini sehingga diberikannya anak-anaknya yang tunggal. Supaya Anak-anaknya setiap- satu itu, anak-anaknya gimana sih? Satu itu, kok anak-anaknya? Ya, diberikannya anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Halo? Jadi ini mau pertanyaannya, kenapa Allah bukan Yesus? Ya karena yang diberikan itu Yesus. Anaknya yang tunggal itu kan Yesus. Iya, maksudnya itu pertanyaannya, kenapa Allah? Allah apa? Kenapa bukan karena Yesus sangat mengasihi, itu bukan kayak kata dari kata-katanya. Dari kata-katanya apa tuh? Dari kata-katanya Itu. apa? Ya kenapa bukan perkataan Yesus, karena bukan kayak cara ngebacanya itu kayak apa namanya? Kayak dari Allah gitu, Tuhan. Dari Tuhan. Yesus itu di dalam Allah. Apa yang dikatakan Allah itu yang dinyatakan Yesus. Coba baca. Yohanes 8 ayat 42. Ya terus kan ada juga di ayat-ayatnya yang ngomongin kalau Yesus hanya utusan. Mana ada? Coba tunjukin. Bentar. Ini lagi cek. Hanya utusan. Bentar. Ya, ini saya nyatakan gini ya. Di situ dikatakan Allah mengasihi. Lalu di ayat lain dikatakan Yesus mengasihi. Inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Bapa mengasihi, Yesus mengasihi. Inilah kesatuan hakikat Tuhan Yesus dengan Sang Bapa. Apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus, itulah penyataan diri Bapa yang gak kelihatan. Gitu bang. Halo, kemute itu. Halo, salam Bang Agus. Iya kak, bentar kak. Ayamku, kerudung bunda jatuh. Ini jam berapa ya? Bunda mau ada janji lagi. Aduh ini kasihan banget ya Pak Josias ya.
Keselamatan itu ada di dalam Yesus, bukan di gereja ortodok. Terus kamu kenal Yesus dari mana? Kalau nggak dari gereja, kamu kenal Yesus dari mana? Ya, Wanes, jangan di sini. Memalukan. Kau aja nggak tahu kok cara membaptis kalau tidak dari gereja. Banyak gak? Itulah harus gereja yang lurus. Emang lu tahu apa? Jangan pakai Alkitab kami, itu yang kanon gereja ortodok itu. Alkitab kau itu. Lu dapat dari mana kalau nggak gereja ortodok yang mengkanonnya? Wanes nggak punya gereja, bikin malu. Ya, gereja kami tuh ini yang mengkanon ini nih gereja kami. Ya udah kau cari tahu sendiri Tuhanmu. Ambil, jangan keluarkan semua Alkitab kami yang kami kanon itu, gereja kami kanon. Wah. Kamu kalau nggak dari ortodok, kamu nggak tahu ajaran Kristen itu seperti apa, yang paling murni. Kau nggak bisa nggak ngakui ini. Katolik mengakui, Luther mengakui. Kau apa? Kan kau baca bukunya si Luther itu.